ada ya kopi di sini ya kayak gitu. Kok berani sih buka di sini kayak gitu. Bahkan mentor kopiku pun dulu juga bilang, the worst place to build a coffee shop kayak gitu. Ini tempat yang gak masuk akal buat bikin kopi. Halo, nama saya Galih Pramudianto. Saya founder dari Ethiopia Coffee, atau customer kami menyebut kami ini dengan Eti. Saya kebetulan bisnis dari 2012, dan itu selalu di F&B sampai sekarang. Saya kebetulan sebelumnya udah tutup ya dari coffee shop yang sebelumnya juga, dan itu kebetulan saya juga berpartner dengan teman yang lain kayak gitu. Sebetulnya sih saya pengennya sih bikinnya kayak restoran terus ya, kayak punya satu restoran yang gede kayak gitu. Tapi kebetulan pas pekerjaan saya sebelumnya dan juga bisa sebelumnya juga coffee, jadi saya mulai dari kemampuan terdekat saya sih, kayak karena sebelumnya barista ya udah saya mulai dari coffee juga. Setelah itu saya ketemu dengan partner saya di tahun 2016 kayak gitu, kemudian saya ngobrol segala macam, kebetulan cocok. Ya udah, habis itu kita memutuskan buat bisnis bareng di sini. Halo, selamat datang di Ethiopia. Ethiopia ini ada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada di kawasan Kuantan Square Melati. Dan buat kalian yang pengen kesini tapi worry banget soal parkir, kita tenang aja. Kita bisa pakai dari sana sampai ujung sana juga. Jadi tempat parkirnya sangat luas banget, jadi kalian nggak usah worry. Oke, kalau gitu kita lanjut masuk ya. Ya, di sini ada smoking area kita. Di sini ini awalnya aku bikin sangat terbuka kayak gini karena dulu tempatnya tuh sepi banget. Karena tempatnya sepi, jadi aku pengen bikin di sini tuh ada crowd kecil tadinya, biar agar orang-orang tuh pas lewat dan juga nggak segan gitu mau buat masuk kayak itu, karena ada keramaian di sini. Biasanya kan ruko-ruko kan ditutup kayak gitu kan, dan itu agak bikin orang tuh kayak mikir ini tuh apa ya sebenarnya kayak gitu. Dan makanya itu kita bikin di sini biar di sini rame dan orang-orang tuh banyak banget yang mau mau mencoba masuk kayak gitu. Dan selain di sini ada juga di sana, itu tempat yang salah satu tempat yang baru kita. Jadi kalau misal ada yang pengen nongkrong di sana pun juga bisa. Biasanya kalau misal di yang bagian luar itu hujan, jadi orang-orang tuh bisa langsung neduh di sini juga kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada area AC kita, dan di sini non smoking area. Area AC kita itu bisa sampai sini juga. Jadi orang-orang kalau mau nugas bisa masuk ke sini juga kayak gitu. Ini untuk area bar kita. Untuk yang smoking AC kita ada di atas. Untuk yang beragama muslim, di sini kita juga sediain musola. Gitu, jadi kalian nggak usah worry kalau misal pengen ibadah pas kalian lagi kerja kayak gitu. Nah, ini dia smoking AC kita. Jadi ini smoking AC kita. Smoking AC kita ini jumlah kursinya, meja kursinya jauh lebih banyak, jadi nggak usah worry juga buat kesini. Kalian bisa juga duduk di area sini. Kalau misal kalian pengen nongkrong, kalian bisa yang di area sini. Ethiopia itu sebenarnya awal kopi ini kan ditemukan ada di Ethiopia kayak gitu, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia dan membawa dampak yang besar banget lah buat orang yang ada di industri ini juga kayak gitu. Jadi Ethiopia itu diambil sebenarnya dari nama negara itu, tinggal saya nambahin huruf K jadi karena ada unsur kopinya juga kan gitu. Dan banyak banget yang pada nanya kenapa Ethiopia itu lambangnya P, karena awalnya saya itu seneng banget sama brand dari Jepang yaitu Persen Arabica. Dan Persen Arabica itu dia cuman pakai lambang persen, dan itu tuh sangat mudah banget buat orang-orang tuh kayak hafal gitu. Hafal dengan lambang tersebut. Nah, kebetulan lambang Pi ini sendiri juga kebetulan orang dari dulu kan udah lihat ya lambang Pi itu dia rumus apa kayak gitu kan. Dan saya pengen bikin suatu logo yang orang-orang tuh gampang familiar dan mudah diingat kayak gitu. Lambang Pi itu kan dia
pecahan desimal yang dia tak terputus sama sekali, dan udah banyak banget ahli matematika yang mencoba memecahkan desimal itu, dan kebetulan dan itu juga nggak bisa kayak gitu. Nah, saya ngambil esensi itu dari Unbreakable-nya, jadi kayak Unbreakable Ethiopia kayak gitu. Seribuannya belum ada, nanti kalau ada tak antar ya Kak. Yuk. Awalnya kita itu buka dari jam 3 sore ya. Dari jam 3 sore sampai jam setengah 2 malam. Setelah itu kita coba buka siang dan habis itu sampai pagi. Kemudian banyak banget customer yang pada komplain sih ke saya langsung kayak gitu. Mas, kenapa sih kok tutup jam setengah 2? Kita tuh tanggung banget kalau setengah 2. Kan harusnya otak kita itu baru jalan buat skripsian tuh jam 12 malam. Jadi tanggung banget 1,5 jam di sini kayak gitu. Apa namanya, kita obrolin, aku obrolin sama store manajerku kira-kira itu possible apa enggak. Kita coba dan akhirnya pun ternyata malah ngasih dampak yang oke banget ya buat sales kita di 24 jam ini. Dan juga kalau misal nih, Ethiopia ini tempatnya kan jauh banget. Jadi kalau misal orang datang terus abis itu tutup, itu bakal kayak lost opportunity banget sih kayak gitu. Dan kemungkinan orang buat balik lagi karena jauh itu jadi lebih kecil. Ethiopia itu dikenal dengan House of Ambis, itu sesuai target awal saya juga sebenarnya, karena kita juga emang target pertama kita kan emang anak-anak mahasiswa, terus orang-orang freelance kayak gitu. Kita set furniture juga, kita itu udah mikirin gimana desainnya itu tuh enak dan ergonomis gitu loh buat orang-orang kerja gitu. Dan hampir 90% sebenarnya dari desain kursi-kursi kita itu juga buat orang kerja emang. Itu emang kita set biar jadi orang tuh yang pada datang ke sini tuh pada produktif semua gitu. Itu emang sesuai target kami sih sebenarnya. Yang aku set dari awal itu kita bikin ada 4 level dari target market kita kayak gitu. Level pertama itu yang paling kita prioritasin itu emang mahasiswa, yaitu yang kedua tuh freelance, yang ketiga itu tuh boomer atau orang-orang yang umur 35-an ke atas lah kayak gitu. Setelah itu baru kids. Ini kan brand baru. Nah, orang-orang itu tuh yang lebih mudah buat mencoba hal-hal yang baru itu tuh sebenarnya di umur-umur yang masih muda kayak anak-anak kuliahan gitu. Itu kan ada sebutannya namanya neophilia gitu ya. Nah, mereka itu yang bikin crowd di sini. Terus kemudian kalau misal di sini udah tercipta crowd nih, kayak gitu boomer-boomer tuh bakal dengan mudahnya masuk, karena boomer tuh biasanya mereka enggan buat mencoba hal yang baru. Harus mereka ngelihat dulu kayak tempatnya itu ramai dulu nih, baru mereka baru mau masuk kayak gitu. Jadi kita bikin crowd sebanyak mungkin dari anak-anak mahasiswa itu sih sebenarnya. Penasaran dulu kan, karena crowd kan generating crowd juga ya kayak gitu. Nah, setelah mereka nyaman, setelah mereka cocok sama tempat kita dan produk-produk kita, dan makanya mereka udah banyak banget yang orang-orang tuanya pada datang ke sini, bahkan kayak PNS-PNS itu juga pada datang ke sini. Bahkan pernah juga kita di lantai atas itu pernah ada satu orang penting di Jogja itu sampai dia nyewa lantai 2 itu buat dia sendirian. Karena jaraknya jauh banget dan orang-orang sering mikir kayak ada ya coffee di sini ya kayak gitu. Jarak yang jauh itu jadi problem kita, jadi isu kita utama, karena misal kita targetinnya atau anak-anak kota, anak-anak di dalam ring road, mereka perjalanan misal kita ambil titik dari Jakal ke Ethiopia dan Jakal ke Kranggan deh misal, itu kan sama-sama 15 menit misal kayak gitu ya. Tapi mereka akan terasa lebih jauh di Ethiopia karena Ethiopia udah nggak ada apa-apa lagi di situ, karena kita emang tempatnya emang agak gak masuk akal ya sebenarnya di sini. Bahkan mentor kopiku pun dulu juga bilang kayak this is the worst place to build a coffee shop kayak gitu. Ini tempat yang gak masuk akal buat bikin kopi kayak gitu. Terus di awal-awal kita buka juga itu bener-bener ya cuma 3 cup keluar, bener-bener kayak cuma 3 orang. Bahkan pernah kita satu hari itu sales kita cuma 75.000 itu pernah kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, bahkan selang 2 bulan sales kita tuh naik banyak banget, hampir sampai 230%.
Nah setelah itu baru snowball, kayak dari mulut ke mulut orang pada tahu Eti. Itu banyak banget customer kita, regular customer kita yang jadi brand advokat kita, sering banget nyebarin, ayo ngajak ke kopi, ke Eti, ke Eti kayak gitu. Jadi langsung cepet banget sih pertumbuhannya kalau buat si Eti Kopiah itu. Gimana caranya biar mereka tuh kerasa worthy banget mereka buat datang ke sini ya, kita emang bener-bener ngasih produk yang bagus dan juga experience juga sih. Kita bener-bener ngajarin buat barista-barista kita buat punya hospitality yang bagus kayak gitu. Karena tanpa itu menurutku mau rasa yang enak kayak apapun tanpa pelayanan yang bagus itu pasti bakal kacau banget sih. Dan kita selalu pertahanin banget buat kebersihan kita juga. Jadi bahkan kayak ada orang lewat, ada bercak dikit aja, anak-anak kita pasti selalu ngepel langsung sih kayak gitu. Jadi biar orang tuh kerasan dan udah jauh-jauh kotor gitu-gitu, mereka pasti bakal nggak mungkin lagi, susah buat datang lagi. Oh, minuman signature kami itu ada namanya satu Hassel. Hassel itu cold white, itu kopi susu yang kita diamin selama beberapa jam kayak gitu, dan itu dia dapat rasa yang dia ngeblend banget, terus dia agak sedikit bold kayak gitu, dan itu udah jadi best seller kami selama ada kali 3 tahunan ini, 3 tahun lebih malah kayak gitu. Terus untuk non coffee kita juga ada kombucha juga, itu bikinan kita sendiri. Jadi kebetulan kombucha ini hampir semua umur tuh pada suka kayak gitu, karena satu refreshing dan yang efek lainnya juga dia tuh nyehatin. Jadi boomer juga pada suka juga sih kayak gitu. Faiz ya mas? Atas nama Mas Faiz Wajar. Oh iya benar pak. Oke, makasih. Kasih ya. Sehat selalu. Kita tuh ngebolehin buat customer bawa makanan sendiri. Itu karena di tempat kita itu cuma ada snacks doang. Pertama ada snack doang, makanan ringan, dan tempat kita tuh jauh. Wih, nih guys, ada roti bakar. Pesen tadi. Iya. Salah satu faktor kenapa kita ngebolehin customer bawa makanan dari luar, biar kita bisa ngukur seberapa besar kira-kira pocket size atau kemampuan belanja itu dari customer kita. Jadi kita pengen tahu. Kalau mereka beli kopi dan juga makanan itu kemampuan membeli mereka tuh seberapa besar kayak gitu. Itu kenapa kita bolehin, dan satu buat ngukur, satu juga kita belum ada menyediakan makanan besar juga di sini gitu. Dan itu malah jadi salah satu nilai plus kita, karena orang-orang kan mesti banyak banget yang pada bosen banget sama makanan-makanan kafe kayak gitu, dan mereka pengen bawa makanan apapun yang mereka pengen, bahkan cemilan-cemilan kayak gitu pun kita juga perbolehkan. Jadi nggak ada batasan buat bawa makanan dari luar di sini sih. Yang penting minumannya beli sendiri ya di sini kayak gitu, nggak bawa sendiri juga. Sebelumnya aku udah sangat paham kalau misal behaviornya customer yang ada di coffee shop tuh akan selalu spend satu table tuh lama banget. Karena kebetulan saya juga, saya dulu juga mahasiswa, terus juga sering banget tuh ngerjain tugas, bahkan sampai dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi gitu-gitu. Nah makanya kita bikin loyalty card di Eti itu, beli 3, mereka bisa dapat 1 free minuman. Dengan 3 cap itu bisa mereka ambil 1 free, dan free-nya itu bisa diambil kapan aja, tapi belinya itu 3 itu dalam waktu seminggu kayak gitu. Kalau misal di customer behavior itu kan ada cold buyer atau ada medium buyer dan ada juga yang hot buyer kayak gitu. Nah yang cold ini biasanya kan kayak 3 bulan sekali datang ke satu brand. Ada yang medium itu kira-kira ada yang 1 bulan sekali, terus yang loyal itu bahkan cuma 2 minggu sekali buat datang, itu udah termasuk loyal kayak gitu. Nah kita pengen merubah behavior customer kita itu dengan loyalty card yang kita punya, itu biar mereka tuh bisa datang 3 kali seminggu. Kita tujuannya itu juga biar customer kita itu terbiasa ke Eti ini. Kalau udah terbiasa, abis itu larinya ke top of mind, jadi brand kita tuh sangat selalu diingat. Jadi kalau misal mereka bingung mau ngopi di mana, mereka larinya ke Eti.
Ethiopia sendiri kita pengen satu ini tapi jadi otentik gitu ya. Jadi kita pengen bikin satu doang yang di Ethiopia ini. Terus setelah itu kita ada satu project lagi namanya Musu Coffee. Nah itu dia yang sedikit berbeda konsep dengan Eti ini. Nah si Musu Coffee itu yang akan kita rencanakan buat ekspansi sebesar-besarnya, karena di Musu Coffee itu ada ada dua bisnis model yang berbeda. Yang satu coffee, yang kedua kebetulan saya juga ada bisnis furniture yang akan saya jual juga di situ. Jadi ada dua unit bisnis yang akan saya gabungin di situ sih. Nah di brand Musu Coffee itu coffee dan juga sebagai showroom furniture saya kayak gitu. Jadi biar kalau misal ada bayar dari luar, saya bisa bawa ke Musu Coffee gitu. Nah itu yang pengen saya ekspansi sih sebenarnya. Kalau untuk konten-konten yang ada di Eti, kita memang benar-benar fokus di TikTok ya sebelumnya ya. Dan juga karena Eti ini udah 7 tahun, jadi kalau misal kita bahas soal produk terus, itu juga orang-orang pasti bakal bosen. Dan kita saat membutuhkan konten-konten di TikTok, kita benar-benar mempelajari behavior customer-customer yang ada di sini. Bahkan sesimpel kayak gimana cara customer kita tuh ngebuang si plastik sedotannya aja, itu pun juga kita bikinin konten. Dan setelah konten itu viral, setelah itu konten itu sampai penontonnya itu 2,1 kalau nggak salah, 2,1 juta. Nah itu customer di sini banyak banget yang pada meraktekin itu juga. Dan bahkan konten kita juga pernah sampai di repost sama Koi Entertainment juga ya kebetulan. Kayak gitu. Jadi sesimpel kayak pasang hijab lah, kalau misal buat yang hijaban, yang bahkan detail-detail kayak gitu kita perhatiin banget sih. Dan nggak tahu kenapa mungkin di saat ini malah hal-hal yang relatable kayak gitu ya yang masuk banget sih di audiens kami kayak gitu.